Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jumpa dengan seorang pemuda. Ya. Beliau ini sekampung dengan kita, satu wilayah dengan kita. Saya bertanya kepada pemuda ini karena pemuda ini hadirnya yang mulia itu memiliki tato itu mulai dari ujung kaki sampai wajahnya itu ditato semua, digambar semua. Mulai dari betis, kaki, tangan, badan sampai wajahnya itu semuanya penuh dengan tato. Saya tanya, "Dek, tujuan kamu berbuat seperti ini, menggambar tubuh kamu seperti ini apa sebenarnya?" Ya. Jawabannya ini hadirnya yang mulia ini sungguh di luar dugaan. Ya. Selama ini kita berpikir bahwa orang yang menggunakan tato itu, yang memakai tato itu hanyalah sebagai seni. Ya. Tapi ternyata selain itu hadirnya yang mulia, pemuda ini ternyata menggambar atau melukis tubuhnya penuh seperti itu tujuannya lain. Apa jawabnya? Dia katakan, "Ustadz, saya sebenarnya berbuat seperti ini, menggambar tubuh saya supaya kelihatan sangar karena saya ingin mengikuti iblis." Masya Allah. Coba Pak, jamaah sekalian, ya. Kita tidak pernah menyangka ya, ada orang yang ingin mengikuti iblis. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan lidahnya jamaah sekalian itu dia belah. Sehingga seperti ular. Dan yang jauh lebih mengerikan lagi, matanya yang sebelah kiri itu dikasih buta. Saya tanya, "Dek, caranya mata kamu ini dikasih buta itu seperti apa?" Dia bilang ditusuk-tusuk dengan jarum menggunakan tinta. Masya Allah. Sehingga matanya itu hitam semua. Yang putihnya itu sudah tidak ada. Dan sudah tidak bisa digunakan. Sudah tidak bisa melihat. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kalau pemuda-pemuda kita ini jauh dari agama. Ya. Padahal dia ini satu agama dengan kita. Dia lahir dari rahim-rahim orang Islam. Tapi kenapa dia bisa berbuat seperti ini jamaah sekalian? Karena dia menganggap iblis itu adalah makhluk yang bebas. Ya. Dengan kebebasannya itu berarti dia mendapatkan kebahagiaan. Nah, orang-orang seperti ini menginginkan kebahagiaan. Sebagaimana kita yang ada di masjid ini juga menginginkan kebahagiaan. Hanya saja cara untuk mendapatkan kebahagiaan kita dengan mereka itu tidak sama. Kalau kita yang ada di dalam masjid ini berkeyakinan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu hanya dalam amal agama, sedangkan mereka berkeyakinan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Maka hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam masjid ini, Pak, saya tahu ya, di masjid ini banyak ustadz, ya. Karena saya sering hadir di sini. Saya paham di masjid kita ini banyak lulusan sarjana agama. Ya. Namun pertanyaannya jamaah sekalian, ini mohon maaf Pak. Ya, mohon maaf, kita harus sampaikan. Ya, saling mengingatkan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Diingatkan Pak. Pertanyaan saya, setiap tahun lulusan sarjana agama itu mungkin ribuan. Ya. Bisa sampai ribuan Pak. Nah sekarang pertanyaannya di mana mereka sekarang? Di mana mereka Pak? Yang banyak itu di mana? Tanggung jawab untuk mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanggung jawab mereka sebenarnya yang faham akan agama. Ya. Di mana ustadz-ustadz kita Pak yang sudah kuliah di Arab sana 6 tahun, 7 tahun yang mendapatkan gelar LC, ya. Di mana mereka? Kenapa mereka mengabaikan orang-orang seperti ini? Kenapa mereka
tidak menghiraukan pemuda-pemuda kita ini. Padahal pemuda kita ini, hadirin yang mulia, adalah ujung tombaknya agama Islam. Jika dia menjadi pemuda yang taat. Di mana ustadz-ustadz kita, hadirin yang mulia? Ya, mohon maaf Pak, ustadz kita hari ini sibuk, ya, sibuk di mimbar-mimbar saja, sibuk di YouTube saja. Jamaah sekalian, pemuda-pemuda kita seperti ini, mereka ketika membuka media-media sosial tidak sama sekali tertarik dengan ceramah agama, tidak Pak. Mereka tidak tertarik dengan nuansa Islam. Apalagi kalau kita hanya berpikir mau menyampaikan dakwah di dalam masjid ini, mereka sama sekali tidak tertarik. Bahkan mereka menjauhi masjid. Lalu bagaimana cara kita supaya pemuda-pemuda kita ini bisa dekat kepada masjid? Bagaimana caranya jamaah sekalian? Kita harus kembali kepada cara yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Kembali Pak. Dulu para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan walaupun di antara kami ada orang-orang saleh dan bertakwa? Apa jawab Rasul? Ya, jika kejahatan telah merajalela. Coba jamaah sekalian. Kalau kejahatan sudah merajalela Pak, maka apabila Allah turunkan azab, azab itu bukan hanya menimpa kepada pelaku maksiat, tetapi juga akan menimpa orang-orang saleh. Bahkan azab itu akan menimpa mereka lebih dahulu dibandingkan pelaku maksiat. Karena mereka telah membiarkan maksiat itu, padahal sebenarnya dia sanggup untuk menghentikannya. Dia sanggup untuk mengajaknya, tapi dia lalai, dia acuh kepada perbuatan-perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis telah disebutkan bahwa suatu saat nanti akan tiba zaman fitnah. Pada saat itu jamaah sekalian, setiap orang akan menuruti hawa nafsunya. Dan tidak ada seorang pun yang akan memperdulikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Agama akan tertinggal jauh di belakang keduniaan. Setiap orang akan mengikuti keinginannya sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Jika zaman fitnah itu datang, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya pergi mengasingkan diri ke suatu tempat dan menyibukkan diri dalam beribadah tanpa harus berdakwah. Namun para ulama berkata bahwa zaman fitnah itu belumlah tiba. Oleh karena itu hadirin yang mulia, pada zaman ini hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri kita masing-masing dan mengajak orang lain agar senantiasa memperbaiki diri mereka. Kita harus menjauhi segala keburukan yang telah disebutkan, karena semua itu merupakan pintu masuknya fitnah ke dalam kehidupan kita dan masyarakat. Ingatlah jemaah sekalian, bahwa setiap maksiat adalah sumber kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhi terbukanya pintu-pintu fitnah tersebut. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama ini, hadirin yang mulia, kita biarkan seperti ini, ya. Kita tidak mau risau, tidak mau fikir bagaimana supaya agama ini bisa tersebar ke seluruh alam, atau amal-amal agama ini bisa diamalkan oleh